Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk spiritual yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu bersatu, selalu bergandeng tangan dalam menjaga kebudayaan perdamaian Nusantara ini. Tentunya selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Untuk para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, tentunya dengan bersatunya spiritual di Nusantara ini, kita berangkat dari tradisi kebudayaan Nusantara mengenai kita mampu melihat jati diri bangsa ini, jati diri spiritual ini. Tentunya semua itu sudah dilakukan dan diwariskan oleh para leluhur-leluhur kita. Spiritual ini memang zaman akhir ini akan kembali jaya, akan kembali bersatu bersama Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, kenapa Satrio Piningit ini nantinya mampu menyatukan kembali dan tentunya akan menjayakan kembali spiritual yang dimana di saat ini hanya sebagai olok-olokan orang-orang yang benci terhadap budaya tradisi Nusantara ini, sehingga mereka berdalih bahwasannya ilmu spiritual itu tidak ada. Nah, apakah Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya akan menunjukkan kespiritualannya terhadap masyarakat, terhadap umat di akhir zaman? Pasti tentunya. Karena memang Satrio Piningit ini terlahir juga dari spiritual. Beliau ini secara tidak langsung memang selalu mendapat petunjuk-petunjuk daripada Goib. Di Goib yang selalu datang bersama Satrio Piningit ini itu bukan untuk menyesatkan, tetapi memang Satrio Piningit ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kang Anwar, bahwasannya Satrio Piningit itu adalah Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya orang spiritual ini banyak Al-Mahdi yang tentunya akan memberi kontribusi di dalam bagaimana penyelamatan terhadap orang-orang di akhir zaman ini. Karena apa? Al-Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita melihat secara Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam berspiritualnya? Tentunya Satrio Piningit ini sudah benar-benar mendapat Nur Muhammad, yang artinya Nur Muhammad ini adalah penyejuk, pencerah terhadap umat akhir zaman yang dimana benar-benar diuji dalam keimanan. Nah, dalam di konteks seperti ini, uji keimanannya manusia itu bukan diuji di tempat-tempat hiburan alam misalnya, dikasih makanan haram misalnya. Diuji di dalam keimanan bahwasannya di zaman sekarang ini banyak orang yang kebingungan saat sejarah-sejarah ini mulai terungkap. Ya, sejarah-sejarah mulai terlogikakan, ya, sehingga apa, di dalam kita menjalani kehidupan seperti ini sebenarnya itu banyak sejarah-sejarah yang ditutup-tutupin, sehingga mereka hanya mencekokin umat di saat ini. Ketika sejarah mulai diungkapkan, fakta mulai terbuka, disitulah banyak orang akan meragukan antara itu benar atau salah,
antara kita lanjut atau tidak. Yang artinya kebingungan umat manusia ini memang saat ini benar-benar diuji dalam suatu keimanannya. Nah, apakah ini sudah memang di mana Dajjal ini sudah mulai bekerja secara memasuki alam bawah pikir daripada pemuka-pemuka agama, sehingga apa? Umat yang dibikin kebingungan, umat yang dibikin bagaimana mereka akan menjaga keimanan ini, ya. Setelah keimanan kita itu sudah diacak-acak, lalu fisik itu seperti apa? Dibikin lapar, dibikin sengsara, sehingga apa? Dengan mudahnya nanti Dajjal ini akan merekrut orang-orang yang dimana di situ memang sudah benar-benar kosong dalam keimanannya. Nah, untuk Sangkinasi Satriopiningit ini memang benar-benar sudah mendapatkan Nur Muhammad, Nur Ilahi. Nur Ilahi artinya adalah suatu petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkontaminasi oleh siapapun, tanpa dijelaskan atau tanpa referensi dari manusia-manusia yang apalagi di situ tidak mempunyai kapasitas secara kemurnian dalam kebatinan. Ini, ya, jadi umat manusia ini memang di saat ini sedang digrogotin keimanannya supaya apa? Supaya menerima kebenaran itu malah justru seakan-akan menerima adalah itu informasi yang menyesatkan. Nah, Satriopiningit ini ketika mendapat nur ilahi atau cahaya ilahi adalah suatu petunjuk, ya, petunjuk yang memang hanya dimiliki oleh Sangkinasi Satriopiningit. Sehingga apa? Satriopiningit ini akan melawan daripada sesuatu yang disebabkan oleh Dajjal yang memang di situ benar-benar ingin merekrut masyarakat, merekrut umat manusia di akhir zaman supaya semua itu tersesat. Nah, tugas daripada Sangkinasi Satriopiningit ini atau Al-Mahdi ini yang mendapat petunjuk, tentunya dalam melawan itu ya apa ya bahasanya, tidak sendiri, karena banyak orang-orang yang diperjalankan Al-Mahdi itu nanti akan merapat untuk menjadi pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim ini juga termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat kekuatan secara spiritual. Ini makanya ini banyak orang-orang yang di saat ini meragukan keilmuan spiritual, ya. Sehingga salah satu yang fenomena itu orang yang apa ya bahasanya, termasuk sulap merah ini, ya. Sulap merah oke lah secara logika untuk mencerdaskan boleh, tetapi tidak boleh dipukul sama rata, ya. Tidak boleh semua itu spiritual itu hanya trik dan trik. Bahwasanya yang trik itu adalah pesulap, tetapi pesulap ini menganggap semuanya itu sama. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi menganggap semuanya itu sama. Mungkin kalau hidup di zaman Nabi, ya Nabi itu pasti akan dibilang ini sulap, ini trik, ini apa segala macam. Karena mereka itu memang menggambarkan orang lain dengan kemampuannya yang dimiliki. Ini yang nggak pas, ya. Sebagaimana kemarin mendatangi spiritual Ningsih, ya, yang menganggap pengobatannya adalah itu adalah sugesti atau pemikiran yang terbagi dua, gitu, ya. Jadi sebenarnya mau menutup itu dengan tujuan atau mau bahwasannya pengobatan Ningsih ini adalah suatu trik, ya. Jadi tidak ada namanya penyakit itu yang memang nggak ada penyakit dari gaib. Sedangkan Rasulullah pun pernah mengatakan penyakit itu bisa didatangi dari ain, ya, ain itu sehingga pandangan mata, sehingga di situ mungkin karena kebencian, karena terlalu mengaguminya,
Sehingga apa? Di situ kena penyakit ain yang disebabkan oleh jin. Nah ini bisa karena Rasulullah pernah mengatakan, bagaimana cara mengobatinya? Ya diruqyah dengan cara bacaan surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya ya. Nah tetapi dengan bacaan-bacaan tersebut pun si pesulap merah ini tidak percaya bahwasanya pengobatan dengan ruqyah itu tidak tidak akan menyembuhkan, karena itu adalah bagian daripada sugesti yang pesulap merah di dipelajari ya. Inilah orang-orang yang merusak atas keyakinan bahwasanya ketauhidan kita, doa-doa kita itu kalau bismillah saja kita benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi rahmat Allah, itu bisa menyembuhkan apapun. Nah, dengan mereka mendoktrin supaya tidak ada lagi keyakinan-keyakinan, nah sehingga apa? Mau hafal Quran pun kalau sudah tidak yakin dengan bacaan kita sendiri, itu pun tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Nah sekarang itu kan banyak orang berceramah kemana-mana, tetapi tidak bisa merubah perilaku manusia, yaitu kenapa sebabnya, bagaimana sebabnya. Nah ini yang berbeda dengan zaman dulu. Para wali kenapa mampu mengislamkan ribuan juta umat yang ada di Indonesia ini? Ya, karena memang apa yang diucapkan oleh para wali itu mempunyai ruh, sehingga mampu menyentuh, memberikan kehidayahan terhadap umat manusia. Nah sekarang berbeda. Bahkan sekarang malah justru saat ini kebalikannya. Penceramah-penceramah ini bukan mensejukkan hati, tetapi malah bikin panas telinga, bikin kita membenci sesamanya. Nah ini ada apa di zaman akhir seperti ini? Ini fakta yang terjadi. Kalau kita mau mencermati ya dengan kebijakan, pasti kita akan tahu kenapa itu seperti itu. Ini adalah fase di mana memang Dajjal ini sedang menggerogotin keimanan umat manusia. Nah ketika Sangkinasih Satriyopeningit ini sudah benar-benar mendapat nur ilahi, yang artinya petunjuk-petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu untuk mengembalikan lagi keyakinan umat manusia bahwasanya Allah itu selalu ada, selalu dekat dengan kita. Nah Nur Muhammad itu seperti apa? Nah Nur Muhammad ini adalah cahaya untuk di dalam dunia yang nyata seperti ini ya, yang artinya secara sosial, secara bahasa itu pun tidak akan menyakiti siapapun. Nah, salah satunya itu apalagi dengan namanya Sangkinasih Satriyopeningit Imam Al-Mahdi yang tentunya selalu mendapat petunjuk, dan memang di situ ada tugas-tugas yang diemban oleh daripada Sangkinasih Satriyopeningit. Dengan seperti itu tentunya kalau memang si pesulap merah ini adalah visi misi termasuk di situ menggunakan logika ya untuk mencerdaskan, tujuannya seperti itu seumpamanya, tetapi tidak boleh memukul sama rata orang-orang yang di situ sedang mempelajari spiritual. Nah di spiritual ini yang sejatinya adalah bagaimana kita perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi memang ada proses-proses tahapan-tahapan. Ya mungkin marifatul jin, seperti apa kita memahami alam-alam jin. Apakah kita ini petunjuknya dari jin? Apakah itu kita dibisikin jin atau malaikat atau sebangsa lainnya? Nah, kalau kita tidak mampu menguraikan itu semua, membedakan semua, ya kita yang tersesat, apalagi langsung marifatullah ya, sedangkan jin itu juga banyak yang mengaku-ngaku Tuhan, termasuk Dajjal itu nantinya. Nah kalau dipikir kalau dipukul secara rata oleh pesulap merah, ya hati-hati juga nanti pesulap merah bisa versus dengan Sangkinasih Satriyopeningit akan dibeli
peringatan kepada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Nantinya pasti itu seperti itu. Kalau melampaui batas dalam berprasangka buruk terhadap spiritual. Ya, jadi spiritual ini kontribusi di dalam sosial itu sebenarnya sangat luar biasa banyaknya. Pengobatan, penyembuhan, ya banyak itu ya, ahli saraf, ahli tulang. Itu pun terkadang kayak kemarin waktu Ibu Dayak itu ya, Ibu Dayak itu juga dikritik habis-habisan oleh pesulap merah karena itu mustahil ada tulang bengkok dengan seketika itu langsung bisa lurus. Padahal kalau di dokter itu perlu dipen di apa. Nah, kalau memang semua ngeklaimnya seperti itu, kenapa itu banyak orang meninggal di rumah sakit? Yang artinya itu bahwasanya kesembuhan, kematian, kehidupan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dengan doa pun kalau memang doa kita diijabahi, jangankan menyembuhkan orang, yang lebih menghidupkan orang pun masih bisa kalau memang doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memberikan suatu keajaiban terhadap manusia yang dirahmatinya, manusia yang dipilih. Itu. Jadi hati-hati juga ini kalau memang terlalu melampaui batas, terlalu merendahkan spiritual ya. Untuk pesulap merah ini ya tentunya pastilah nanti akan diberi peringatan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Kalau untuk mencerdaskan secara logika, secara ilmiah boleh, itu sangat mendukung kalau saya. Tetapi tidak dipukul sama rata, yang artinya seluruh spiritual di dunia ini kalau nggak cabul yang dinibolkan, bahasanya seperti itu kan memukul sama rata. Itu yang tidak dibolehkan, bahasa-bahasa seperti itu. Tentunya kalau itu adalah oknum ya silahkan didatangi oknumnya, diberi wejangan, diluruskan supaya tidak melampaui batas, juga seperti itu ya. Jadi siapapun yang diperjalankan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini Al-Mahdi ini sudah mendapat nur Muhammad, mendapat nur ilahi untuk mempersiapkan peperangan akhir zaman. Mohon untuk diluruskan ya bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.